Kita mungkin ngerasa lebih sedikit masalah kalau misalnya kita bohong. Tapi sangat marah kalau misalnya kita dibohongin. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Hari ini gue mau ngebahas tentang kenapa orang suka bohong. Ini adalah pertanyaan yang menarik dan sering banget muncul dalam interaksi manusia. Ada beberapa alasan psikologis dan sosial yang mendasari fenomena ini. Ini yang setelah gue baca-baca ya, dan gue temukan setelah gue ngobrol-ngobrol sama beberapa orang juga. Hal ini terjadi karena yang pertama, perlindungan diri. Ini tuh untuk menghindari konflik. Jadi kadang kita berbohong untuk menghindari konfrontasi atau konflik. Misalnya kita bilang nih baik-baik aja ketika sebenarnya kita tuh lagi sedih atau kita lagi marah gitu. Tapi ya supaya orang lain gak khawatir, jadinya kita bohong. Terus ini tuh biasa juga dilakukan untuk meningkatkan citra diri. Jadi kita mungkin membesar-besarkan prestasi atau menyembunyikan kekurangan untuk terlihat lebih baik di mata orang lain. Hal berikutnya tuh karena kita pengen melindungi orang lain. Jadi kadang kita berbohong dengan niat baik, kayak nyembunyiin berita buruk supaya orang lain tuh gak ngerasa sedih. Tapi gak jarang juga bohong tuh dilakukan karena adaptasi sosial. Karena normanya masyarakat gitu. Jadi dalam beberapa situasi sosial, bohong tuh dianggap sebagai strategi yang bisa diterima. Kayak misalnya waktu kita ngasih pujian yang sebenarnya gak terlalu tulus. Atau tekanan sosial di mana kita mungkin ngerasa tertekan untuk berbohong supaya kita bisa diterima dalam suatu kelompok atau supaya kita bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Bohong juga dilakukan karena perbedaan perspektif. Kayak misalnya ego gitu. Jadi ketika kita berbohong, kita seringkali membenarkan tindakan kita dengan berbagai alasan. Tapi ketika kita dibohongin, kita cenderung ngerasa dihianatin dan gak dihargain lagi. Nah, bohong juga diakibatkan karena konsekuensi yang beda. Akibat dari kebohongan yang kita lakukan dan yang kita terima tuh seringkali dirasakan berbeda. Kita mungkin ngerasa lebih sedikit masalah kalau misalnya kita bohong. Tapi sangat marah kalau misalnya kita dibohongin. Nah, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul ya waktu gue nyari tahu tentang ini. Tapi kenapa ya kita gak suka dibohongin gitu. Kita mungkin cenderung frekuensi suka bohongnya lebih sering daripada kita suka dibohongin gitu. Mungkin ya karena hilangnya kepercayaan gitu. Kebohongan tuh bisa ngerusak kepercayaan antara dua orang. Dan akhirnya ngerasa dihianatin. Waktu kita dibohongin kita ngerasa seolah-olah kita gak berarti lagi. Kita gak berarti buat orang tersebut. Terus kita jadinya gak punya kepastian gitu, ketidakpastian, muncul ketidakpastian. Karena kebohongan itu bisa menciptakan ketidakpastian dalam hubungan. Kita gak lagi bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh orang itu. Singkatnya kita cenderung lebih toleran terhadap kebohongan yang kita lakukan karena kita seringkali memiliki alasan yang kita anggap masuk akal. Tapi ketika kita jadi korban kebohongan, kita ngerasa dihianatin dan kehilangan kepercayaan. Menurut gue ada beberapa hal yang harus diperhatiin sih untuk menghindari hal-hal kayak gini. Yang pertama, kepribadian. Beberapa orang tuh lebih cenderung untuk berbohong daripada orang lain. Terus situasi yang beda itu juga bisa memicu perilaku berbohong yang beda. Dan ada juga yang berkaitan dengan budaya. Karena norma sosial tentang kejujuran itu bervariasi banget antar budaya. Penting buat diingat bahwa kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Meskipun terkadang sulit ya. Berusaha buat jujur adalah hal yang paling baik sebenarnya untuk dilakukan dalam jangka panjang. Karena bisa memperpanjang kepercayaan. Untuk membangun fondasi hubungan yang kuat, kepercayaan itu adalah fondasi dari setiap hubungan. Baik itu persahabatan, keluarga, atau hubungan romans. Jadi kalau kepercayaan udah dijalin, hubungan akan terasa lebih aman, lebih nyaman, dan mendalam. Tapi membangun dan memperpanjang kepercayaan itu bukan sesuatu yang gampang. Ini perlu usaha yang konsisten dan komitmen dari kedua belah pihak. Terus kenapa sih kepercayaan itu penting? Ya pastinya supaya hubungan jadi lebih kuat. Kepercayaan itu perekat gitu loh, yang menyatukan dua orang atau lebih. Terus kepercayaan itu juga bisa mereduksi konflik. Jadi kalau ada kepercayaan, konflik bisa diselesaikan dengan lebih mudah karena ada asumsi bahwa kedua belah pihak itu emang punya niat yang baik. Terus kepercayaan juga
memunculkan kesejahteraan emosional. Karena kepercayaan tuh ngasih rasa aman dan kenyamanan emosional. Cara memperpanjang kepercayaan tentunya dengan konsistensi dalam perkataan dan perbuatan. Juga tepati janji. Menepati janji sekecil apapun itu menunjukkan komitmen kita terhadap orang lain. Ya, dan jujur aja gitu. Keterbukaan dan kejujuran itu adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan. Karena dari situ kita akan dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi kita harus mengakui kesalahan dan hadapi konsekuensinya. Komunikasi yang terbuka dan jujur itu juga perlu kita lakukan dengan cara mendengarkan dengan aktif gitu ya. Terus berikan perhatian penuh sama orang yang kita ajak bicara. Ungkapkan perasaan, jangan takut untuk berbagi perasaan kita. Dan hindari asumsi, jangan bikin kesimpulan sendiri. Tanya kalau misalnya emang ada yang gak jelas. Saling ngedukung, kasih dukungan, tunjukkan kalau kita ada untuk pasangan kita dalam suka dan duka. Habis itu kita rayain tuh keberhasilan. Rayain semua pencapaian-pencapaian, tapi kasih juga ruang pribadi. Hormati ruang pribadi pasangan kita dengan tindakan yang tulus, berbuat baik, dan kasih kejutan-kejutan kecil. Hal-hal kecil kayak kejutan itu bisa membuat pasangan kita ngerasa dihargain. Dan yang paling penting kita juga perlu memaafkan. Jadi faktor-faktor lain yang perlu kita perhatiin untuk meningkatkan kepercayaan tuh yang pertama adalah kepribadian. Beberapa orang itu lebih cenderung untuk berbohong daripada yang lain. Karena adanya situasi yang beda itu juga bisa memicu perilaku berbohong yang berbeda. Juga ini biasanya dikarenakan ya oleh budaya. Karena norma sosial tentang kejujuran tuh bisa bervariasi banget antar budaya. Jadi beda-beda. Penting banget buat diingat kalau kejujuran itu adalah pondasi yang sangat kuat gitu ya untuk hubungan yang sehat. Meskipun emang mungkin kadang susah, berusaha buat jujur adalah hal yang paling baik untuk dilakukan dalam jangka yang panjang. Nah, untuk memperpanjang kepercayaan, membangun fondasi hubungan yang kuat, maka kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan, baik itu persahabatan, keluarga, atau hubungan romans. Jadi kalau misalnya udah ada kepercayaan yang udah terjalin gitu ya, hubungan akan terasa lebih aman, nyaman, dan mendalam. Tapi membangun dan memperpanjang kepercayaan itu bukan hal yang gampang. Ini tuh diperlukan usaha yang konsisten dan komitmen dari kedua belah pihak. Kenapa sih kepercayaan itu penting? Ya karena tadi kalau misalnya emang pengen punya hubungan yang kuat, kepercayaan adalah perekat yang menyatukan dua orang atau lebih supaya bisa mereduksi konflik. Jadi kalau misalnya ada kepercayaan, konflik tuh bisa gampang gitu diselesaikan dengan lebih emang lebih gampang aja gitu karena ada asumsi bahwa kedua belah pihak itu punya niat yang baik. Juga akan muncul kesejahteraan emosional karena bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan emosional. Nah, cara memperpanjang kepercayaan ya tentunya bisa dilihat dari konsistensi dalam perkataan dan perbuatan. Kita bisa ngeliatin bahwa kita menepati janji sekecil apapun itu tuh ngasih lihat komitmen kita kepada orang lain. Terus jujur, keterbukaan dan kejujuran itu adalah kunci utama buat ngebangun kepercayaan. Setelah itu kita akan dilihat sebagai orang yang bertanggung jawab. Ini juga macam-macam ya caranya. Salah satunya adalah ya akui kesalahan dan hadapi konsekuensinya. Karena komunikasi yang terbuka dan jujur itu memicu untuk kita bisa jadi dekat dengan pasangan kita. Kita juga perlu untuk mendengarkan dengan aktif, kasih perhatian penuh ke pasangan kita atau ke orang yang kita ajak bicara. Ungkapkan perasaan, jangan takut buat bagi perasaan-perasaan kita. Hindari asumsi, jangan bikin kesimpulan sendiri. Tanya kalau misalnya emang ada yang gak jelas. Supaya itu semua bisa terjadi ya tetap harus saling dukung. Tunjukin bahwa kita ada buat pasangan kita dalam suka dan duka. Dan rayakan pencapaian-pencapaian sekecil apapun bareng-bareng. Tapi tetap ngasih ruang pribadi. Hormati ruang pribadi pasangan kita atau orang terdekat kita. Kasih tindakan yang tulus. Jadi berbuat baik. Tindakan yang tulus itu bisa lebih bermakna dengan perbuatan daripada cuma kata-kata. Berikan juga kejutan. Hal-hal kecil kayak kejutan yang emang disukain sama orang terdekat kita, orang tersayang kita. Dan kita juga harus berani untuk belajar memaafkan. Kesalahan tuh adalah bagian dari kehidupan seseorang. Tapi belajar memaafkan itu adalah kunci untuk melangkah maju. Jangan terlalu sering. Kalau buat evaluasi sih gak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering mengungkit masa lalu. Jangan terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu. Dan ini juga gak kalah penting untuk selalu cintai diri kita sendiri. Kalau
kita mencintai diri kita sendiri, kita pasti jadi lebih mudah untuk percaya sama orang lain. Biasanya memang orang yang susah percaya sama orang tuh karena dia insecure juga ya. Emang perlu dibangun kepercayaan diri yang kuat supaya orang lain juga bisa percaya sama kita. Tapi ada juga memang hambatan-hambatan dalam ngebangun kepercayaan ini. Kayak kecemburuan yang terlalu berlebihan terutama. Terus kebohongan gitu ya. Terus kurang komunikasi. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ngerusak kepercayaan. Juga yang mungkin paling berat adalah pengkhianatan. Itu adalah salah satu penyebab utama hilangnya kepercayaan secara jangka panjang. Tapi memperpanjang kepercayaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ini butuh usaha dari kedua belah pihak. Dengan komitmen dan saling pengertian, kepercayaan tuh bisa tumbuh semakin kuat. Dan hubungan kita akan jadi lebih harmonis. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.